Baik, dilanjutkan mungkin kemudian saya berikan waktu sudah 1 jam ya, kiranya sudah disampaikan di jadwal sih waktunya 1 jam 30 menit. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 20-15 menit kalau ada. Jadi saya persilakan kepada teman-teman audiens untuk diskusi ya. Silakan saya berikan waktu kepada audiens untuk bertanya atau hal-hal yang mungkin kurang jelas dipertanyakan. Silahkan, mungkin ada mic-nya ya. Terlebih dahulu diperkenalkan nama atau jurusan dan seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Ilmasahe, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Asal saya dari Desa Ujung Piring, Timur Bangkalan. Kita tahu bahwa Madura adalah salah satu pulau di Indonesia yang juga memiliki kekayaan baik dari segi bahasa maupun kebudayaan, seperti Kerapan Sapah, Kerapan Sapeh, Rokat Kase, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting kedudukan sastra dalam menjadi wadah untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang ada dalam suatu daerah Madura, khususnya Sampang, seperti nilai adat, kepercayaan, dan tradisi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu-satu saja ya. Itu pertanyaannya panjang ya. Tidak perlu saya ulang. Pemateri ya langsung mungkin bisa langsung menjawabnya kepada Pak Dayat barangkali. Iya. Seberapa penting budaya-budaya lokal ya, Kerapan Sapi, Rokat Kase, iya, dalam dunia sastra gitu Pak. Iya, mari Pak. Terima kasih. Kalau ditanyakan seberapa penting kearifan lokalnya, itu sangat penting, sangat penting. Karena budaya Madura itu kaya, sangat-sangat kaya. Di tiap daerah, antar desa itu sudah berbeda. Saya hanya membayangkan, andaikan orang-orang yang bisa baca tulis itu mencatat peristiwa-peristiwa biasa yang ada di kampungnya, betapa banyak sudut pandang orang tentang Madura. Ini karena bacaan. Seandainya tiap orang di kampung itu menuliskan kearifan-kearifan yang ada di kampung tersebut, berapa banyak kampung di daerah Madura itu, berapa banyak sudut pandang, itu yang kemudian akan melahirkan pandangan yang tidak mengeneralisasi terhadap masyarakat Madura. Itu. Jadi kalau misalnya budaya pesisir di Berenta Pamekasan beda dengan budaya pesisir yang ada di daerah Sreseh. Perahu yang ada di Sreseh berbeda dengan perahu yang ada di Kamal. Jadi itu yang saya bayangkan, andaikan baca tulis itu memang betul-betul bisa mengangkat budaya-budaya lokal yang ada di sekitarnya, maka itu akan sangat menarik. Karena budaya lokal itu dinamik, tidak stagnan. Kalau Mbak baca karya-karyanya Dezawi Imron tentang Madura, dan membaca karyanya Royan tentang Madura, membaca karyanya Muna tentang Madura, beda, sangat dinamis. Mungkin kalau baca Pak Zawawi, karya-karya Madura Pak Zawawi itu adalah pantulan dari masa lampau, kebijakan-kebijakan para tetua di masa lampau. Tapi membaca karya Royan itu adalah Madura saat ini. Jadi kalau seumpama istilahkan, DNA-nya sama, hanya ekspresinya berbeda. Kenapa ekspresinya berbeda? Mereka berada di waktu yang berbeda, sehingga ada peristiwa evolutif yang menyertai.
Ada varian-varian yang tumbuh di antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jadi sangat penting, Mbak. Jadi sehingga Madura tidak hanya dikenal karapan sapi. Nah, dan juga perlu diketahui karapan sapi yang sekarang sudah beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya yang punya petani, sekarang tidak ada petani punya karapan sapi, tapi pengusaha. Kenapa? Berat di biaya untuk perawatan. Paling yang orang petani tukang tongkon petani, tapi yang punya bosnya gudang garam, juragan tembakau, itu yang punya sapi karapan pada saat sekarang. Kalau kita kembali ke masa lampau, ya masyarakat petani karena itu memang untuk pesta setelah musim panen. Tapi dengan berkembangnya industri sekarang, karapan sapi pun juga jadi industri. Sudah dieksploitasi sedemikian rupa sehingga dia memiliki kecepatan yang sangat bagus, di samping juga punya harga yang bagus. Itu Mbak jawaban dari saya. Kalau penting, sangat-sangat penting ini. Ya. Oke, baik, mungkin ada tambahan dari Ustaz. Oke, setuju Pak, sangat penting ya. Bagaimanapun wujud dari kebudayaan itu kita bisa melihat dari 3 sisi ya. Gagasan, aktivitas, artefak. Di karya sastra ini nanti juga kaitannya dengan artefak itu tadi. Saya tidak akan menemukan mitos buaya putih ya di sebuah kota Sampang yang itu menjadi pusat dari banjir ya karena muara air yang dari utara itu ke sana semua. Itu saya tidak akan menemukan mitos buaya putih kalau saya tidak baca puisinya Pak Dayat yang judulnya Kota yang Karam. Jadi Sampang itu kan julukannya Bahari. Itu oleh teman-teman diplesetin, banjir berhari-hari. Oke, itu yang pertama. Kemudian dari beberapa karya sastra itu tadi, nanti kita akan tahu juga bahwa di tahun 94 ada peristiwa besar, peristiwa kemanusiaan, peristiwa sosial, yaitu NEPA. Kemudian di tahun 2000 berapa itu yang ditulis Solihin Damiri, pembunuhan, kerusuhan pemilu juga sampai ada pembakaran itu ya Pak ya. Sampai ada pasukan berani mati kira-kira Pak ya. Jadi itu kan saya kemudian membaca itu dari karya-karya sastra sebenarnya. Ini maksudnya nih Pak, apa judulnya? Ternyata saya cari literasi di luar sastra yang sifatnya informasi ya. Ternyata itu peristiwa besar gitu. Peristiwa penolakan. Dan karya-karya itu nanti pada akhirnya akan menjadi sebuah pembelajaran untuk masa depan. Dari peristiwa NIPA, dari peristiwa Bapak Budi, itu saya kemudian belajar. Saya kira itu. Baik, saya sampaikan terima kasih kembali. Kesimpulannya adalah bahwa Madura itu adalah dinamis, ya. Jadi untuk itu kita perlu menulisnya, ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Dayat tadi, karapan sapi yang dulu bukan seperti karapan sapi yang sekarang, gitu. Atau cara berlayar yang dulu, kalau khususnya di pesisir tidak seperti cara berlayar yang sekarang, gitu. Mungkin kalau dulu pakai apa gitu dan sekarang sudah pakai apa lebih modern lagi. Dan untuk itu tugas sastrawan atau penulis lah kemudian menjadi penting. Baik, 2 penanya lagi kalau ada, silakan. 2 penanya lagi. Kalau cerdas-cerdas berarti nggak ada pertanyaan gitu. Kalau dirasa nggak ada pertanyaan, akan saya kembalikan ke pembawa acara. Sekali lagi saya beri kesempatan untuk 2 penanya terakhir. Kemana itu? Oh ya, silakan Mas Fendi. Enggak ada instruksi barusan dari siapa tahu mau menambahkan ini. Baik, kalau dirasa
Kalau dirasa sudah cukup, saya tutup kegiatan diskusi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata atau sebutan yang kurang berkenan di para sanubari pemateri utamanya, kedua materi, dan kepada segenap para audiens sekalian dan para suhu yang sangat terhormat berkenan hadir di kesempatan malam ini, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan juga dua pembicara hebat. Baik, untuk acara selanjutnya, sesi dokumentasi dan juga pemberian sketsa dari panitia kepada kedua pembicara dan juga moderator.